Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan sekalian, hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan. Ya, sama saja misalnya perjalanan saya dari Jakarta ke Palembang. Sebuah perjalanan itu ada mulainya dan ada akhirnya. Mulainya adalah saat kita berangkat. Kalau seperti saya, saat berangkat dari Jakarta. Akhir perjalanan itu adalah ketika saya sudah sampai di tempat tujuan, yakni dalam hal ini di rumah saya di Palembang. Jadi, seperti halnya perjalanan, hidup itu mempunyai durasi. Ada batas waktu. Waktu saat kita berangkat dan berakhir waktu pada ketika kita sampai pada tujuan. Jadi, kehidupan itu tidak selama-lamanya. Sebagai sebuah perjalanan, maka perjalanan itu sesungguhnya bersifat sendiri. Bagaimana dikatakan sendiri? Berjalan itu menggunakan tenaga yang kita miliki sendiri, tidak menggunakan tenaga orang lain. Berjalan juga mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki sendiri. Pikirannya, perasaannya, gejolak situasi psikologisnya, semua sifatnya sendiri. Demikian pula peralatan yang kita sertakan, itu adalah peralatan kita sendiri. Jadi, perjalanan hidup itu sesungguhnya seperti perjalanan dari Jakarta ke Palembang itu bersifat individual. Kita berjalan sesungguhnya tidak bersama orang lain. Kita berjalan bahkan sebetulnya tidak tergantung dengan orang lain. Jadi sangat individual. Selain individual, maka perasaan, penghayatan, pikiran yang dikerahkan, semuanya juga bersifat individual. Sehingga sebuah perjalanan itu sangat personal, sangat mempribadi. Bisa saja kita berada dalam satu rombongan. Katakanlah rombongan itu umpamanya 5 orang. Pada 5 orang yang menekuni sebuah perjalanan, itu perasaannya berbeda-beda. Pikirannya berbeda-beda. Situasi psikologis yang ada pada masing-masing orang di dalam rombongan itu berbeda satu sama lain. Bahkan peralatan yang digunakan itu pun juga berbeda-beda. Alat minumnya, jenis minumannya, menu makanan yang dibawa, itu bisa tidak sama. Andaikan pun sama, maka perasaan tes terhadap
makanan umpamanya, selera terhadap menu itu lain-lain. Jadi meskipun kita berada di dalam rombongan, sesungguhnya perjalanan kita itu tetap saja sendiri, tetap individual dan sangat personal. Artinya sangat mempribadi. Oleh sebab itu maka keberhasilan sebuah perjalanan atau penikmatan terhadap suatu perjalanan itu sangat tergantung kepada kondisi individu kita masing-masing, tergantung kepada situasi personal kita sendiri-sendiri. Ada kalanya kita memang membutuhkan orang lain, tapi orang lain itu sesungguhnya sebetulnya hanya instrumental, hanya alat dukung sebagai penyerta dalam perjalanan kita. Misalkan kita membutuhkan driver, memerlukan supir umpamanya. Supir itu hanya alat, hanya pelengkap saja. Sesungguhnya yang berjalan itu kita sendiri. Atau kita membutuhkan orang lain di tengah perjalanan, umpamanya pemilik warteg. Kita harus mampir di warung makan. Kita harus berhenti sejenak untuk membeli minuman. Orang lain itu penjual makanan, pemilik warteg, penjajah minuman, itu sifatnya adalah penyerta, alat dukung terhadap perjalanan kita itu. Lagi-lagi, sesungguhnya lalu perjalanan itu bersifat sendirian. Suatu ketika kita bisa jadi berada dalam situasi perjalanan yang ramai, hiruk pikuk, macet, bahkan di sebelah kiri ada motor, di sebelah kanan ada mobil orang lain, di sebelah depan ada bis, di sebelah belakang ada truk. Situasinya sangat crowded, situasinya sangat sibuk. Situasi ramai seperti itu adalah warna dari kehidupan. Dia adalah bisa jadi menjadi tantangan, tapi bisa juga menjadi masalah. Kalau macet di Jakarta umpamanya sering dikeluhkan oleh orang sebagai masalah. Tetapi ada saja orang yang hidup merasa bahagia di tengah kemacetan. Dia umpamanya memutar lagu-lagu kesukaan, apa dia menyetel lagu dangdut, musik rock dan lain sebagainya. Di tengah kesibukan keramaian lalu lintas itu, dia bisa menikmati kebahagiaan perjalanan. Begitu juga dalam perjalanan jauh. Ada orang yang di tengah keramaiannya dia menikmati bagaimana selama ini biasa di Jakarta, biasa di gedung-gedung yang tinggi, tetapi lalu kemudian berada di jalan raya yang ramai. Itu situasi perjalanan. Kehidupan juga begitu. Ada kalanya kita menghadapi lingkungan yang hiruk pikuk. Ada godaan. Orang sebelah menyalahkan kita. Tetangga umpamanya tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Lingkungan RT umpamanya tidak mendukung maunya kita hidup di lingkungan rukun tetangga itu. Tetapi ada kalanya lingkungan yang sangat menyenangkan bagi kita. Kita selalu mendapatkan penghargaan di lingkungan, ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai tokoh masyarakat umpamanya.
itu adalah lingkungan ramai yang memang biasa di dalam kehidupan, bisa menjadi sebagai tantangan, bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi dukungan terhadap bagaimana kita mengapresiasi eksistensi kita di tengah keramaian itu. Memang betul ada saatnya kita dalam perjalanan di tengah jalan yang bebas hambatan. Istilahnya adalah jalan tol. Pada jalan bebas hambatan itu tidak berarti kita bisa seenaknya, sesuka hati kita mengendarai kendaraan kita, melakukan perjalanan kita. Jalan bebas hambatan tetap saja ada aturan mainnya, ada etiknya, ada sopan santunnya. Sehingga sebuah perjalanan seperti itu bagi orang tertentu menjadi tidak menyenangkan. Ada orang lain sebaliknya. Dengan jalan tol itu, dengan jalan bebas hambatan itu, dia bisa lebih leluasa untuk memacu kendaraan. Itu situasi yang lain di dalam kehidupan. Jalan bebas hambatan, kehidupan seperti yang sekarang umpamanya pada alam demokrasi, itu tidak berarti bahwa kita bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, atau sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Bebas hambatan itu, alam demokrasi atau alam kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi hidup sebagaimana berada di jalan tol itu memang kita bisa memacu kecepatan dengan lebih tinggi, tetapi kita wajib menenggang, memperhatikan situasi dan kondisi yang berada di lingkungan jalan tol yang bersangkutan. Pada jalan tol bisa kita temukan umpamanya rest area. Kenapa harus ada rest area? Itu sinyal, pesan agar para pengendara itu memperhatikan kapan waktunya kita beristirahat. Hidup dan kehidupan kita juga sama. Kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti sebuah kendaraan yang melaju dengan cepat tanpa henti. Ada saatnya kita harus berhenti untuk beristirahat. Beristirahat itu dibutuhkan untuk memulihkan tenaga, untuk memperbaiki kendaraan yang kita naiki. Barangkali ada yang kurang, barangkali bensinnya sudah perlu ditambah lagi, atau barangkali ada keperluan lain dari para penumpang atau kita sendiri untuk umpamanya apakah itu buang-buang sampah dan lain sebagainya. Kawan-kawan sekalian, jadi kehidupan itu mirip sekali, atau kalau kita mau memperhatikan, analog dengan perjalanan kita. Perjalanan itu bisa jadi perjalanan darat yang kita sudah familiar, kita sudah akrab dengan situasinya. Tetapi ada kalanya kita harus menempuh perjalanan laut. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di laut. Kita bukan manusia air. Sehingga kalau kita berada dalam perjalanan laut atau perjalanan air, maka kita tidak familiar. Ada kawan umpamanya yang sangat takut kalau menempuh
perjalanan dengan kapal laut. Mengapa? Wah, Mas, kalau kita di perjalanan laut, kalau terjadi karam, wah, situasinya lebih histeris. Mengapa? Karena kalau tenggelam di laut, kita akan dimakan oleh hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa kita tidak akrab dengan situasi perjalanan di atas air. Tetapi ada orang yang bisa menikmati. Mengapa? Karena perjalanan laut itu sangat indah. Orang-orang biasanya bisa mengatakan, kita kalau ketemu dengan air laut, ketemu dengan pantai, maka kita seketika menjadi penyair, bisa membuat puisi. Mengapa? Karena pemandangan di laut itu sangat menyenangkan, ya. Warna air laut saja itu sangat menarik perhatian kita, menyejukkan mata. Pertemuan antara dataran air laut dengan ufuk langit di ujung sana itu menggugah situasi psikologis tersendiri bagi seseorang yang dapat menikmati perjalanan laut. Kita sering umpamanya mendengar mabuk laut. Itu menggambarkan ada orang, sebahagian dari kita itu tidak senang, sebetulnya tidak nyaman dalam perjalanan di atas kapal laut. Itu situasi yang biasa sebetulnya. Kehidupan juga begitu. Ada situasi yang memabukkan, ada situasi yang justru tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan itu sangat kita harapkan untuk segera berakhir. Lalu orang dalam perjalanan laut secepatnya ingin sampai ke pelabuhan seberang, secepatnya ingin berada di daratan. Dan apabila perjalanan itu masih panjang, mending melalui perjalanan darat. Begitu juga perjalanan udara. Banyak orang yang tidak senang dengan perjalanan udara. Baik perjalanan darat, perjalanan laut, maupun perjalanan udara. Pada dasarnya sama saja, sangat tergantung kepada pelaku, siapa yang melakukan perjalanan. Nah, kembali. Jadi sifat perjalanan itu sesungguhnya individual. Ada kalanya orang harus menempuh perjalanan jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu saking sempitnya masyarakat mengatakan sebagai jalan senggol atau gang senggol. Kenapa? Karena kalau kita priwisan, kalau kita bertemu dengan orang lain di depan, kita terpaksa senggolan. Kalau senggolan itu hanya bahu, hanya badan kita dengan gampang menyesuaikan diri. Tetapi kalau yang senggolan itu adalah kendaraan yang kita tumpangi, itu jadi masalah. Kalau senggolannya itu di jalan sempit, kita lebih mudah mengatasinya, berhenti umpamanya. Tetapi kalau senggolannya di jalan bebas hambatan, itu kan jadi masalah, jadi musibah besar. Situasi perjalanan seperti itu menuntut kita untuk peka, berhati-hati bagaimana mengatur perjalanan kita agar kita selamat sampai kepada tujuan. Ada kalanya orang tidak sabar untuk sampai kepada tujuan perjalanan. Misalnya lalu menempuh jalan pintas. Jalan pintas itu bukan jalan yang sebenarnya, bukan jalan sempit,
bukan jalan yang kurang mulus, bukan jalan yang tidak diaspal umpamanya, bukan juga jalan yang becek, tetapi memang itu bukan jalan. Hanya saja oleh pelaku perjalanan digunakan untuk mempercepat sampai kepada tujuan. Itulah yang disebut sebagai jalan pintas. Jalan pintas ini tentu saja tidak baik. Ada kalanya orang jalan pintas itu dengan meloncat. Meloncat ada resikonya, terjatuh. Kadang-kadang jalan pintas itu harus menaiki pagar orang lain umpamanya. Itu jelas melanggar hukum, melanggar peraturan, melanggar etika, melanggar sopan santun dan sebagainya. Sehingga kehidupan dengan menempuh jalan pintas itu bisa dipastikan adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan bukan hanya sekedar menghambat perjalanan, itu bisa jadi menghalangi sebuah perjalanan. Perjalanan bisa terhenti di sana, umpamanya ditangkap oleh orang kampung, jatuh di selokan, kemudian kaki patah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga perjalanan yang kita jalani itu harus di-maintain dengan baik, sebaik-baiknya, baik memaintain diri pribadi kita sendiri, tenaga, kesehatan, dan lain-lain, juga harus memaintain lingkungan, peralatan, situasi yang berkembang agar tujuan perjalanan kita terjamin sampai seperti yang kita harapkan. Tujuan perjalanan itu apa? Tujuan perjalanan tidak lain adalah rumah, tempat, atau sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Gambaran tentang sebuah tujuan perjalanan adalah tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan itu bisa jadi hotel, bisa jadi rumah, bisa jadi rumah teman, bisa jadi tempat domisili keluarga, kampung halaman sendiri, kota kelahiran. Itu tempat sebagai tujuan. Orang yang melakukan perjalanan apabila sampai pada tujuannya, dia akan merasa senang, merasa gembira. Apakah semua orang yang melalui sebuah perjalanan, yang melakukan perjalanan panjang umpamanya, pasti sampai pada tujuan? Tentu tidak juga. Apakah semua orang yang sampai pada tujuan akan merasa senang, merasa gembira? Tidak juga. Tergantung dengan situasi bagaimana kita merencanakan perjalanan, melakukan perjalanannya, kemudian bagaimana kita mengkonsepkan tujuan kita dalam perjalanan itu. Biasanya masyarakat kita menggambarkan perjalanan itu sebagai perjalanan indah. Agama Islam menggambarkannya sebagai jannah. Itu. Begitulah kehidupan sebetulnya. Kehidupan itu penuh warna-warni, banyak variasinya. Keberhasilan seseorang mencapai tujuan kehidupan sangat bergantung kepada bagaimana kita memproses, memaintain perjalanan itu. Mudah-mudahan dengan perbincangan singkat kita ini menginspirasi, menggugah pikiran kita untuk menilai kembali bagaimana perjalanan hidup saya pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu kita lanjutkan perbincangan dengan tema yang berkaitan juga dengan kaitan perjalanan itu. Mari
kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.